Kita sering ngelihat negara China yang diposisikan sebagai negara yang ngasih shark loan. Jebakan utang China ke negara-negara berkembang dan miskin. Udah miskin dijerat utang pula, macam pinjol ilegal kemarin tuh yang ngejebak orang yang lagi susah atau BU. Orang-orang bilang kalau mereka punya agenda tersembunyi untuk memperkuat pengaruh mereka di negara berkembang dan negara miskin dengan ngasih pinjaman lunak. Orang-orang bilang kalau mereka ngejebak dengan klausul kontrak yang menguntungkan mereka. Biar pada akhirnya negara-negara miskin dan berkembang ini ujung-ujungnya nggak bisa bayar, kemudian disita deh asetnya. Jadi bikin China punya aset yang strategis di negara lain. Contoh aja berita yang lagi rame beberapa tahun lalu tuh ya. Pemerintah Sri Lanka nggak mampu bayar utangnya untuk pembangunan pelabuhan Hambantota. Atau BUMN Kenya yang nggak mampu bayar pinjaman 5 triliun yang dipakai buat pembangunan jalur kereta baru. Karena gagal bayar ini jadi heboh deh bahwa ada aset negara yang bakal disita jadi milik China. Karena di kontraknya emang tertulis seperti itu. Besarnya utang dan lemahnya kemampuan bayar ini ngebuat IMF dan negara-negara lain mengingatkan akan resiko dari utang ini. Negara-negara miskin dan berkembang diminta untuk berhati-hati dengan iming-iming China. Sering dengar berita ini tuh bikin gue mikir. Jujur gue penasaran sih, ini negara tuh pemerintahnya manusia apa setan ya? Kok segitu banget gitu pemikirannya. Vladimir Putin yang bener-bener gila berani ngelawan satu planet aja masih punya citra yang lebih bagus. Apa iya China ngejebak banyak negara dengan ekonomi pas-pasan? Gue berusaha ngubek-ngubek beberapa sumber dan ngeliat dari berbagai sudut buat nyari justifikasinya. Yuk tonton terus ya, kita cari tahu data objektifnya. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Apa yang terbesit di benak kalian ketika dengar negara Ethiopia? Negara miskin, penduduknya banyak yang menderita busung lapar, padang rumput luas dan kering, terus rakyatnya hidup di gubuk dan kesusahan air. Iya benar sih, tapi itu dulu. Kalau sekarang jangan salah, Ethiopia saat ini udah jauh berbeda dari yang dulu. Negara ini jadi salah satu yang paling terdepan dalam pertumbuhan ekonomi 20 tahun terakhir. Pemahaman gue tentang Ethiopia yang jauh lebih maju ngebuat gue berpikir tentang China. Jadi banyak tuh keterlibatan China dalam pembangunannya Ethiopia. Kota Addis Ababa, bandara internasionalnya itu udah jadi hub yang menghubungkan benua Afrika. Itu bandara gede, isinya penuh sama toko-toko dari China. Kalau masuk ke bandara itu tuh udah kayak berasa ke China mainland deh. Ngelihat berhasil majunya Ethiopia ini, gue berusaha menghubungkan benang merah dengan utang-utang China yang katanya ngejebak itu. Tapi sebelum masuk ke sana, coba kita lihat dulu beberapa sudut pandang tentang konsep pertumbuhan ekonomi, supaya kita bisa menilai dengan lebih objektif. Coba kita lihat dari beberapa angle. Pertama, kita perlu tahu common sense gimana suatu negara bisa bertransformasi dari status negara berkembang atau miskin jadi negara yang jauh lebih mapan. Gak usah sampai negara maju lah ya, terlalu muluk-muluk gitu. Di level yang berkecupan dulu aja. Ada 3 faktor utama buat itu. Pertama, dengan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur. Kedua, dengan peningkatan sumber daya manusia. Dan ketiga, pada akhirnya bermuara pada kemampuan berkompetisi, berbisnis, dan memberikan nilai tambah supaya makin kaya. Konektivitas itu melalui pembangunan infrastruktur, misalnya jalan raya dan jalan tol. Jadi ada lalu lintas perdagangan, ada tempat tinggal di sepanjang jalan. Daerah yang tadinya tempat jin buang anak jadinya hidup dengan banyaknya manusia. Jadi bikin usaha yang ngasih nilai tambah. Tapi konektivitas itu mahal harganya. Semen sama beton kan gak bisa dibangun dengan cara nyetak duit seenaknya ya buat bikin jalan. Cetak duit matamu, lihat tuh Zimbabwe. Hyperinflasi kan jadinya. Karena gak adanya dana, terus bukan prioritas dan dipandang belum visible dari kacamata bisnis, makanya nggak dibangun-bangun dulu deh infrastrukturnya. Padahal infrastruktur ini penting banget sebagai pondasi awal.
Lihat aja tuh gimana Jepang, Korea Selatan, dan China. Infrastrukturnya keren semua. Pembangunannya masif dan tersebar di mana-mana. Kalau kita lihat foto-foto Korea Selatan dan China zaman dulu dibandingkan dengan sekarang berubah banget. Tapi pertumbuhan dan perkembangan ini ada titik jenuhnya. Ketika mereka udah bertumbuh optimal dan saturated gitu ya, maka mereka perlu ekspansi bisnis keluar buat nyari sumber pertumbuhan baru. Ini kita lihat sendiri dengan menjamurnya industri finansial Korea Selatan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Karena ya di Korea Selatan sana udah saturated banget alias sudah jenuh. Nah, kalau China gimana? China adalah salah satu negara yang berhasil bertransformasi dari negara susah jadi negara mapan dengan peningkatan 3 hal tadi. Konektivitas, SDM, dan kompetitif dalam menciptakan added value. Di tahun 2000-an kita kenal spesialisasinya China adalah bikin segala sesuatu dengan murah, cepat, dan kualitas yang gak kalah. Sekarang gak terbatas hanya murah aja loh. Bahkan mereka udah bersaing dalam membuat produk premium. Kalau Korea Selatan industri finansialnya udah saturated, maka mereka ekspansi keluar. China pun begitu. Di dalam negeri mau bangun apa lagi coba? Semua core infrastrukturnya udah pada jadi. Makanya mereka nawarin ekspertis mereka ke luar negeri ke berbagai negara. Mereka mulai investasi tuh, ngasih pinjaman dan nawarin pembangunan infrastruktur yang murah dan cepat. Karena itu emang spesialisasi mereka. Dulu berbagai produk dunia dibanjiri oleh produk China yang murah-murah. Sekarang bukan cuma produk, tapi juga jasa infrastruktur dunia yang diambil alih China dengan kontrak yang murah dan cepat. Salah nggak? Untuk jasa infrastruktur ini mereka berusaha menghidupkan kembali nih romantisme masa lalu. Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative. Ketika bahas ini, maka kita nggak bisa lepas dari cerita keterlibatan China di pembangunan Afrika dalam sekitar 15 tahun terakhir. Nah, disinilah mulai terbangun citra debt diplomasi. Kita lihat aliran dananya ke berbagai negara Afrika. Mereka banyak duit pinjaman murah untuk pembangunan infrastruktur. Duit yang nggak pernah ada sebelumnya karena mahal. Dan yang ngebangun infrastruktur itu kan luar biasa mahal ya. Lihat aja Indonesia, bangun tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Emang langsung rame? Yang ada langsung numpuk utangnya kan. Jangan lupa nih, kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya kerjasama dengan Jepang, jadi bukan inisiasi dari China. Nah, ngomongin duit yang gak pernah ada buat bangun infrastruktur, gua jelasin dulu nih ya cara kerjanya utang negara. Jadi seluruh dunia itu kerjanya ngutang guys. Bukan Indonesia doang loh ya. Cara cerdik mempercepat pertumbuhan emang gitu. Masalahnya bunga utangnya negara maju itu rendah, di bawah 5% setahun. Lihat aja nih negara yang warnanya hijau-hijau di gambar. Rating AAA sampai AA. Sementara negara kelas menengah ada di atasnya. Contoh aja Indonesia 7% setahun itu masuk rating BBB. Sementara negara miskin yang warna oranye dan merah rating double B, triple C, sampai D. Negara yang dipandang paling kacau perekonomiannya. Dipandang beresiko kalau ngutang dan gak bakal balik duitnya. Negara-negara dengan status ini kalau mau ngutang tuh ya bunganya bisa belasan persen setahun. FYI nih ya, bangun infrastruktur itu padat modal, keuntungannya tipis, BEP-nya lama. Maka biasanya struktur pemodalannya banyak pakai utang. Nah dengan bunga utang yang sampai belasan persen, maka nggak pernah visible tuh negara-negara miskin bangun infrastruktur dengan utang. Mahalan bayar bunganya daripada pemasukannya. Dari sinilah China masuk dengan tawaran kerjasama bilateral. Mereka nawarin pinjaman yang lebih murah. Bukan yang paling murah kayak negara yang warnanya hijau-hijau tadi emang. Tapi setidaknya dengan pinjaman ini jadi masuk akal nih sekarang buat ngebangun infrastrukturnya pakai utang. Ngapain China nawarin duit pinjaman? Ya mereka mau bisnis, bukan bantuan cuma-cuma. Mereka punya duit berlimpah hasil berdagang, terus mereka punya alat berat yang nilai amortisasinya udah nol. Mereka udah punya banyak kontraktor yang nganggur karena core infrastruktur di negara mereka udah kelar dibangun. Jadi kan pada nganggur semua tuh. Dengan nawarin bunga lunak, mereka diuntungkan. Pertama, pasti duitnya jadi berbunga. Kedua,
alat berat dan kontraktornya bisa dipekerjakan lagi. Sementara kan Afrika butuh uang buat bangun infrastruktur dengan duit yang nggak pernah ada selama ini. Jadi ya win-win solution gitu harapannya. Logisnya begitu. Dengan sekarang ini mendadak dapat pinjaman untuk investasi infrastruktur, maka sudah pasti risikonya besar. Apalagi negara-negara ini punya kantong yang pas-pasan banget. Risiko gagal bayarnya pasti tinggi. Makanya kalau di dunia internasional tuh kalau mereka mau pinjam duit pasti dikasih bunga yang besar. Kalau nggak cermat ya siap-siap aja kolaps. Tapi apa pinjaman ini bikin mereka kacau? Ngejebak mereka jadi jatuh miskin? Kita bahas dulu ya kemiskinannya. Gue punya cerita yang jujur gue nggak punya bukti empiris, tapi gue berusaha menghubungkan benang merahnya dari pengalaman gue dan data yang gue dapetin. Suatu waktu pas gue open trip di Namibia, gue pergi ke satu kota. Ini kota isinya bule semua dong. Kotanya bagus, tapi penduduk aslinya orang Afrika gue lihat pada di pinggiran kota semua. Di bedeng-bedeng yang parah hancur banget. Slum area gitu lah ya. Kontras banget sama yang terlihat di kota yang cantik dan banyak bule itu. Itu yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan data makronya. Tahu nggak kalau negara Afrika itu banyak yang pendapatan per kapitanya di atas Indonesia. Artinya masyarakatnya lebih makmur dari kita. Nah lo, kaget nggak? Iya, termasuk Namibia yang pernah gue kunjungin itu. Tapi kalau secara kesetaraan ekonomi, Namibia itu peringkat kedua terburuk di dunia. Jadi tingginya pendapatan per kapita ini disertai dengan tingginya tingkat ketidakmerataan secara ekonomi. Ya kayak pemandangan kota yang cantik dan daerah kumuh di pinggiran kota yang gue lihat di Namibia kemarin. Atau kayak di Rio de Janeiro. Jadi gambaran di film District 9 di kota Johannesburg itu bener tuh. Dimana orang kaya tinggal di tengah kota yang cantik, sementara warga lokal tinggal di slum area di pinggiran. Jadi siapa yang makmur? Ya siapa lagi? Para penduduk alias pendatang yang tinggal di tengah kota yang cantik ini, yang mungkin sebagian dari mereka adalah pemegang proyek infrastruktur merah dan mahal ya. Kalau penduduk asli dan lokalnya paling segelintir doang yang makmur. Itu juga gak jauh-jauh dari kepala suku atau politisi atau pejabat. Mayoritas masyarakatnya ya tinggal di bedeng dan pemukiman kumuh itu. Tahu gak, sebelum China datang ke Afrika, benua hitam ini tuh tadinya kolonialisasi negara barat. Tapi apa selama masih sangat bergantung pada barat, negara-negara di Afrika ini jadi maju? Gua cek data negara-negara Afrika yang terima duit paling banyak dari China. Jadi duit China tuh paling banyak mulai masuk Afrika sejak tahun 2006. Kita lihat nih ya, pertumbuhan negara-negara Afrika selama tahun 90-an sampai 2005 selama dipegang barat. Dan dibandingkan dengan setelah China masuk. Nyatanya, pertumbuhan Afrika jadi lebih baik dalam 15 tahun terakhir. Lihat nih, tabel pertumbuhan ekonomi per kapita di negara-negara Afrika. Ada Nigeria, Kenya, Kamerun, Ethiopia, Kongo. Pertumbuhannya jauh lebih pesat sejak tahun 2005. Ini adalah negara-negara penerima berbagai pinjaman dan investasi besar dari China di benua Afrika. Emang ada beberapa proyek infrastruktur yang bermasalah, tapi sebagai negara, tingkat kemakmuran mereka meningkat pesat dalam 15 tahun terakhir. Gua gak bilang loh ya bahwa mereka jadi lebih makmur karena China. Tapi gua ngelihat realita yang gak ditunjukkan faktanya selama ini. Dengan ngelihat ini, gua malah jadi mikir, apa justru karena banyak yang kepentingannya diganggu sama China, makanya jadi kena black campaign? 11-12 lah sama black campaign-nya Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawitnya Indonesia. Nah, ada satu fakta menarik lagi nih yang gak pernah dibahas sebelumnya. Tahu gak, pinjaman terbesar China tuh buat siapa? Sri Lanka, Burundi, Kenya, Indonesia. Salah semua. Jawabannya adalah Amerika Serikat. China beli surat utangnya Amerika tuh sampai angka 1 triliun USD loh. Dibandingin sama uang yang disalurin ke semua negara Afrika di tahun 2000 sampai 2017, itu total cuma sebesar 155 miliar USD. Gila nggak?
Terus dengan besarnya uang itu, apa artinya China ngejebak Amerika? Enggak kan? Buktinya Amerika baik-baik aja tuh. FYI, China banyak beli surat utang Amerika karena punya kebutuhan perdagangannya. Tapi itu cerita lain ya, kapan-kapan ya gue bahas. Emang kita ngomongin benua Afrika dibandingin sama satu negara doang, yaitu China. Tapi kalau kita lihat jumlah penduduknya, sebenarnya lebih banyak China loh dengan 1,4 miliar penduduk. Sementara satu benua Afrika itu 1,2 miliar penduduk. Kalau lihat dari sisi ekonominya, lebih jomplang lagi. Ekonomi China itu sebesar 17.734 billion USD. Sementara satu benua Afrika, size ekonominya cuma 2.692 billion USD. Cuma 15%-nya China. Jadi walau secara geografis terlihat besar di satu benua gitu, sebenarnya secara ekonomi itu kecil di mata China. Termasuk negara-negara Asia lainnya yang dapat pinjaman dari China, kayak Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Laos, dan lainnya. Tapi ya benua yang besar dengan ekonomi kecil ini kan berpotensi ya. Kalau berhasil disulap jadi the next China, maka itu jadi keuntungan buat China nantinya karena udah investasi di sana dari jauh-jauh hari kan. Tapi kalau bicara saat ini ya pinjaman-pinjaman ke negara-negara berkembang dan miskin ini peanut lah dibandingin sama surat utangnya Amerika yang dipegang China. Nah, cerita tentang pembangunan Afrika ini nggak melulu tentang cerita gagal bayar kemudian aset disita ya, kayak di Kenya atau di Sri Lanka. Ada kisah suksesnya juga loh. Contoh paling suksesnya ya udah pasti Ethiopia. Sebelum pandemi selama 15 tahun, pertumbuhan ekonomi rata-rata ada di atas angka 9%. Infrastrukturnya banyak dibangun China. Negara ini punya posisi strategis dalam jalur sutranya China, makanya menarik. China jadi investor terbesarnya Ethiopia, dan mereka sendiri punya keinginan sistem ekonomi yang gak bergantung pada sumber daya alam. Makanya banyak mengadopsi China yang punya model kayak gitu. Tapi seiring perjalanannya, di Ethiopia menciptakan pro dan kontra dalam jiwa nasionalisme masyarakatnya. Sama lah kayak kita kan, karena derasnya arus modal dan tenaga kerja China yang masuk ke sini, jadi ngerasa Indonesia kena perangkap utang China. Diam-diam ngerampok sumber daya alam kita, kemudian dibanjiri dengan tenaga kerja asing China, padahal masyarakat lokal banyak pengangguran. Emang kita ngomongin tentang hubungan bilateral antar negara, tapi namanya bisnis ya bisnis, maunya untung yang optimal dong. China juga begitu. Terlepas dari pro dan kontra, nggak bisa dipungkiri pertumbuhan luar biasa Ethiopia itu. Tapi sayangnya ketidakstabilan politik menciptakan prahara kembali. Jadi apa China itu shark loan? Gua nggak bilang China itu innocent, tapi nggak juga menganggap bahwa mereka adalah shark loan. Yang gue notice adalah mereka punya kepentingan ekspansi, meningkatkan pasar mereka, dan nostalgia jalur sutra sebagaimana Rusia merindukan the great USSR, makanya nyaplok Ukraina. Sementara negara berkembang dan negara miskin butuh uang untuk pembangunan, termasuk Indonesia. Apa China ngejebak supaya kreditnya macet, lalu aset infrastrukturnya jadi hak milik mereka? Gue gak tahu pasti, tapi logika gue sih lebih cenderung bilang enggak. Bukan cuma di luar negeri, di dalam negeri pun China punya banyak masalah kredit. Kota hantu pembangunan yang gagal, masalah kredit properti yang menggunung, pembangunan infrastruktur yang gagal, dan lain sebagainya. Malah di akhir Agustus 2022 nih ya, ada berita kalau China menghapus hutang 17 negara Afrika di 23 pinjaman tanpa bunga yang udah jatuh tempo di tahun 2021. Kalau kata Menteri Luar Negerinya China, mereka ngelakuin itu demi hubungan jangka panjang, terutama di tengah praktik bullying negara besar ke negara kecil. Mantep gak tuh? Jadi gak ada lagi risiko gagal bayar dan aset disita. Seperti gue bilang lah, utang segitu tuh peanut lah buat China. Bedanya kalau yang gagal bayar itu negara lalu aset disita, ceritanya jadi panjang. Nggak bisa tuh asal sita kayak rentenir. Ada isu nasionalisme dan sentimen kenegaraan yang berperan di sana.
Pada akhirnya gue nggak bisa jawab atas pertanyaan itu, tapi gue berusaha ngelihat perspektif yang lebih luas nih tentang asumsi negatif jebakan utang China. Jadi gimana menurut kalian? Apa China beneran ngejebak negara-negara miskin dan berkembang ini? Atau kalian ada pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.